Hari ini kita akan membahas topik yang sensitif yang menyangkut hubungan kita. Tanda-tanda yang menunjukkan perlunya memutuskan semua kontak dengan seseorang, bahkan jika mereka adalah anggota keluarga atau teman. Terlalu sering, kita menemukan diri kita dalam hubungan beracun yang merusak kehidupan kita. Tetapi kita berhasil membenarkan mempertahankan hubungan ini karena takut kehilangan orang-orang yang penting bagi kita. Namun, penting untuk mengenali kapan suatu hubungan lebih merugikan daripada memperkaya dan memiliki keberanian untuk membuat keputusan yang diperlukan untuk melindungi kesehatan mental dan emosional kita. Berikut adalah 9 tanda yang menunjukkan bahwa Anda harus memutuskan semua kontak dengan orang tersebut, bahkan jika itu adalah anggota keluarga atau teman. 1. Manipulasi terus-menerus. Jika Anda terus-menerus merasa ditantang dalam realitas, perasaan, dan keputusan Anda, ini bisa menjadi indikator yang jelas dari hubungan yang tidak seimbang dan merugikan. Ketika Anda berada dalam hubungan dengan orang yang manipulatif, Anda mungkin merasakan pertanyaan terus-menerus tentang realitas Anda. Ini terwujud melalui distorsi atau penyangkalan pengalaman Anda dan manipulasi persepsi Anda. Misalnya, mereka mungkin mencoba meyakinkan Anda bahwa pendapat atau perasaan Anda tidak valid, atau bahwa keputusan Anda salah, meskipun tidak demikian. Manipulasi terus-menerus dapat membuat Anda meragukan perasaan dan pikiran Anda sendiri, karena orang yang manipulatif mencoba merusak kepercayaan diri Anda. Mereka mungkin melakukannya melalui teknik seperti rasa bersalah, intimidasi, atau gangguan, membuat Anda meragukan persepsi dan nilai-nilai Anda. Manipulasi terus-menerus ini dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan, membuat Anda merasa lelah secara emosional dan bingung. Ini juga dapat menyebabkan Anda terus-menerus mengesampingkan kebutuhan dan keinginan Anda demi mereka, yang merusak kesejahteraan dan harga diri Anda. 2. Kurangnya dukungan. Hubungan seharusnya menjadi sumber inspirasi, kenyamanan, dan dukungan timbal balik. Jika Anda terus-menerus menemukan diri Anda harus menghadapi masa-masa sulit sendirian, mungkin sudah waktunya untuk mengevaluasi kembali hubungan tersebut. Kurangnya dukungan dalam suatu hubungan menunjukkan bahwa orang tersebut tidak menawarkan dukungan psikologis atau praktis yang Anda butuhkan selama masa-masa sulit. Hubungan yang sehat harus ditandai dengan rasa dukungan timbal balik, di mana kedua belah pihak saling membantu di saat-saat membutuhkan. Namun, jika Anda terus-menerus menghadapi tantangan sendirian tanpa dukungan mereka, ini bisa menjadi tanda bahwa hubungan tersebut tidak memberikan apa yang Anda butuhkan. Ini dapat menyebabkan perasaan isolasi, kesepian, dan frustrasi. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan apakah hubungan tersebut benar-benar berkontribusi pada kesejahteraan emosional Anda atau sudah saatnya untuk mengevaluasi kembali. 3. Keluhan berlebihan. Berada di sekitar seseorang yang terus-menerus mengeluh dapat menguras energi Anda dan mempengaruhi suasana hati serta persepsi Anda terhadap kehidupan. Kehadiran keluhan berlebihan dari orang lain dapat menjadi tanda peringatan dalam suatu hubungan. Ketika seseorang terus-menerus mengeluh, ini dapat menciptakan lingkungan emosional negatif yang mempengaruhi energi dan suasana hati Anda. Terpapar terus-menerus terhadap negativitas dapat menguras energi Anda, meningkatkan stres, dan berdampak negatif pada pandangan hidup Anda secara keseluruhan. Perilaku ini dapat menimbulkan perasaan tertekan. Selain itu, mungkin sulit untuk mempertahankan sikap positif ketika Anda terus-menerus dikelilingi oleh negativitas. Keluhan berlebihan juga dapat menghambat komunikasi dan koneksi emosional dengan orang lain, karena Anda mungkin merasa kewalahan atau tidak didengarkan. Mengenali kapan keluhan menjadi masalah dan mengevaluasi apakah mungkin untuk menangani situasi bersama adalah penting. Namun, jika keluhan terus berlanjut dan tidak ditangani, Anda mungkin perlu mengevaluasi kembali hubungan tersebut. 4. Perasaan lelah. Jika Anda terus-menerus merasa lelah dan terkuras setelah menghabiskan waktu dengan orang tersebut, ini bisa menjadi tanda bahwa hubungan tersebut mengambil lebih banyak energi daripada yang diberikan. Ketika Anda merasa lelah setelah berinteraksi dengan seseorang, ini bisa berarti bahwa dinamika hubungan tidak seimbang.
Anda mungkin merasa harus terus-menerus memberikan energi, perhatian, dan dukungan tanpa menerima sebanyak yang Anda berikan. Ini dapat menyebabkan perasaan frustrasi, kelelahan emosional, dan ketidakpuasan dalam hubungan. Dalam hubungan yang sehat, memberi harus seimbang dengan menerima, dan kedua belah pihak harus merasa didukung, dihargai, dan dikuatkan oleh interaksi timbal balik. Namun, jika Anda merasa terkuras secara energi setelah menghabiskan waktu dengan orang tersebut, mungkin sudah waktunya untuk mempertimbangkan apakah mereka benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan emosional dan mental Anda. 5. Kurangnya kepercayaan. Ketika kepercayaan yang merupakan pilar fundamental dari setiap ikatan mulai goyah, itu adalah tanda yang jelas bahwa ada sesuatu yang salah dalam hubungan tersebut. Kepercayaan yang sehat adalah seperti lem yang menyatukan ikatan. Ini adalah kepastian bahwa Anda dapat mengandalkan orang lain, bahwa rahasia Anda aman, dan janji akan ditepati. Ketika kepercayaan mulai gagal, hubungan menjadi tanah yang tidak stabil, penuh ketidakpastian dan kecurigaan yang merusak koneksi. Kurangnya kepercayaan dapat terwujud dalam berbagai cara. Rahasia yang terungkap, janji yang dilanggar, kata-kata yang diucapkan di belakang punggung Anda. Setiap kali kepercayaan dikompromikan, ini adalah pukulan bagi hati hubungan yang meninggalkan bekas luka yang sulit untuk disembuhkan. Ketika tidak ada kepercayaan, tidak dapat dihindari bahwa akan ada keraguan terus-menerus tentang ketulusan dan keandalan orang lain. Ini dapat menyebabkan pengawasan terus-menerus terhadap apa yang dikatakan, moderasi informasi yang dibagikan, dan ketulusan tindakan orang lain. Ini melelahkan dan menyakitkan dan sama sekali tidak mencerminkan hubungan yang sehat. Mengenali kurangnya kepercayaan sebagai masalah serius adalah langkah pertama dalam melindungi kedamaian batin dan integritas emosional Anda. Kadang-kadang keputusan yang paling bijaksana dan berani yang dapat Anda buat adalah memutuskan semua kontak dengan seseorang yang tidak dapat Anda percayai. 6. Perayaan diri yang berlebihan. Perilaku ini terwujud ketika orang yang bersangkutan terus-menerus memonopoli percakapan dan menempatkan diri mereka di pusat setiap diskusi, meninggalkan sedikit atau tidak ada ruang untuk Anda dan kesuksesan Anda. Ketika Anda terus-menerus dikelilingi oleh seseorang yang merayakan diri mereka sendiri 24/7 dan tidak menunjukkan minat yang tulus pada Anda dan pengalaman Anda, ini dapat menjadi frustrasi dan mengasingkan. Merasa terus-menerus diabaikan atau diremehkan dapat membuat Anda merasa diabaikan dan tidak dihargai dalam hubungan. Dinamika seperti ini tidak hanya membatasi ruang Anda untuk mengekspresikan diri dan berbagi pengalaman Anda, tetapi juga dapat merusak harga diri dan rasa pencapaian pribadi Anda. Hubungan harus ditandai dengan keseimbangan perhatian dan rasa hormat timbal balik, di mana kedua belah pihak saling mendukung dan mendorong satu sama lain dalam kesuksesan dan pencapaian mereka. Jika Anda menemukan bahwa suara dan pencapaian Anda tidak diakui atau dihormati, Anda mungkin memutuskan untuk mengambil langkah untuk mengakhiri hubungan tersebut dan mencari ikatan yang lebih seimbang dan memuaskan. 7. Hubungan sepihak. Ketika Anda terus-menerus menemukan diri Anda dalam situasi di mana orang lain berbicara tanpa memberikan ruang bagi pendapat, perasaan, atau pengalaman Anda, ini bisa menjadi frustrasi dan mengasingkan. Kurangnya timbal balik dalam dialog dapat membuat Anda merasa diabaikan dan tidak didengarkan, karena pikiran dan perasaan Anda tidak dianggap atau dihormati. Dalam hubungan yang sehat dan seimbang, kedua belah pihak harus memiliki kesempatan untuk mengekspresikan diri secara bebas dan merasa didengarkan. Dialog harus menjadi proses timbal balik di mana kedua belah pihak secara aktif berkontribusi pada percakapan dan benar-benar tertarik pada pikiran dan perasaan satu sama lain. Mengenali bahwa hubungan telah menjadi sepihak adalah langkah pertama dalam menangani masalah dan mencari solusi. Mungkin perlu untuk berkomunikasi secara terbuka dengan orang lain tentang kebutuhan untuk dialog yang lebih seimbang. Jika hubungan tidak membaik meskipun upaya ini, Anda mungkin perlu mempertimbangkan untuk mengakhiri hubungan tersebut. 8. Pelanggaran batas pribadi. Ini terwujud ketika Anda terus-menerus menemukan diri Anda dalam situasi di mana batasan pribadi Anda tidak dihormati.
dan Anda merasa dilanggar dalam ruang pribadi Anda. Batasan pribadi penting untuk menjaga rasa aman, hormat, dan otonomi dalam hubungan. Ketika batasan-batasan ini terus-menerus diabaikan atau dilanggar oleh orang lain, ini dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan perasaan kehilangan kendali atas hidup Anda. Pelanggaran batas pribadi dapat berbentuk berbagai hal, seperti mencampuri urusan pribadi Anda, mengajukan pertanyaan yang mengganggu, mengaba, ikan keinginan dan batasan Anda, atau memaksa Anda untuk melakukan hal-hal yang tidak ingin Anda lakukan. Penting untuk mengenali kapan batas pribadi Anda dilanggar dan bertindak sesuai untuk melindungi ruang emosional dan fisik Anda. Ini bisa berarti berkomunikasi dengan jelas kepada orang lain tentang batasan Anda dan menetapkan konsekuensi untuk pelanggaran berulang. Jika tidak ada rasa hormat terhadap batasan Anda meskipun upaya Anda mungkin harus membuat keputusan sulit untuk mengakhiri hubungan tersebut. Melindungi ruang pribadi Anda sangat penting untuk kesejahteraan emosional Anda dan untuk mempertahankan hubungan yang sehat dan penuh hormat. 9. Kurangnya rasa hormat. Rasa hormat timbal balik adalah pilar fundamental dari setiap hubungan yang sehat, dan ketika ini dikompromikan, itu adalah tanda yang jelas bahwa hubungan tersebut mungkin telah menjadi merugikan. Rasa hormat timbal balik berarti memperlakukan orang lain dengan pertimbangan, martabat, dan kesopanan, mengakui dan menghargai pendapat dan hak mereka. Kurangnya rasa hormat timbal balik dapat terwujud dalam berbagai cara, seperti kurangnya mendengarkan, penghinaan, atau bahkan pelecehan verbal atau fisik. Hubungan yang kurang rasa hormat timbal balik dapat menyebabkan penurunan harga diri, stres emosional, dan perasaan ketidakcukupan. Ini juga dapat merusak kepercayaan dan keintiman dalam ikatan, membuatnya sulit untuk mempertahankan koneksi yang otentik dan bermakna. Mengenali kurangnya rasa hormat timbal balik adalah penting untuk membuat keputusan yang bijaksana tentang kesehatan hubungan tersebut. Jika tidak ada rasa hormat timbal balik meskipun upaya untuk mengembalikannya, Anda mungkin perlu mempertimbangkan untuk mengakhiri hubungan tersebut. Sebagai kesimpulan, penting untuk memahami bahwa memutuskan semua kontak dengan seseorang, bahkan keluarga atau teman, tidak pernah merupakan keputusan yang mudah. Namun, penting untuk memprioritaskan kesehatan mental dan emosional Anda dan memiliki keberanian untuk membuat pilihan yang diperlukan untuk melindungi diri Anda. Selalu ingat bahwa Anda pantas mendapatkan hubungan yang mendukung, menginspirasi, dan membantu Anda tumbuh sebagai individu. Terima kasih telah menonton video ini, dan ingat untuk berlangganan saluran refleksi hidup. Sampai jumpa di video berikutnya.